Ya pasti. Selamat sore teman-teman semua. Teman-teman yang di Zoom bisa kedengaran nggak suaranya ya? Mungkin bisa dikasih apa emoticon atau apa. Bisa jelas nggak kalau teman-teman yang di Zoom? Bisa ya? Oke teman-teman, tadi udah diperkenalkan secara singkat, nama saya Dedi. Nama panggilannya Dedi, teman-teman bisa panggil Dedi aja. Nggak usah yang lain-lain. Eh, Senang ya sebenarnya datang di sini di Perkantas karena ini baru pertama kali datang ke tempat ini. Walaupun sebelumnya udah sempat dikenalin dari teman-teman yang kerja di sini. Ada Kak Oni, Kak Sabit, sama di SCTRI kan memang banyak teman-teman dari Perkantas yang join juga di sana. Nah sebelumnya beberapa bulan yang lalu kan udah mau dekat-dekat lulus, Kak Oni sama Kak Sabit kan sempat juga nanya, kalau lulus nanti mau kemana? Nah ditawarkan ke sini. Makanya kayaknya ini salah satu penjajakan ya, mengenal Perkantas lebih jauh. Oke teman-teman, dari Kak Oni dan Kak Sabit kemarin sempat bagikan salah satu tema yang digumuli dari teman-teman Perkantas Jakarta hari ini, menggumuli tentang the search for significance. Jadi bagaimana kita itu sebenarnya menggumuli bagaimana harga diri kita, bagaimana signifikansi diri kita, dan sebenarnya bagaimana ya kita itu di hadapan Tuhan dan kita itu menjalani signifikansi diri dalam terang iman Kristen. Nah sebelum kita masuk di dalam sesi, mungkin teman-teman bisa, kalau yang punya catatan, punya coret-coret, bisa di situ ada kertas, kalau mau butuh kertas atau di handphone, barangkali teman-teman bisa bagikan. Di slide pertama itu ada apa namanya instruksinya. Teman-teman mungkin bisa menuliskan pengalaman yang mungkin terjadi akhir-akhir ini, atau kalau memang akhir-akhir ini nggak ada yang diingat, atau yang teman-teman ingat yang paling membekas, pengalaman atau kata-kata tertentu yang mungkin teman-teman ingat. Ada yang dulu pernah bilang, aku sayang kamu. Ini kata-kata powerful, nah tulis. Kira-kira kapan itu kejadian, teman-teman bisa tulis. Kalau misalnya apa pengalaman jalan-jalan dengan orang tua, karena mungkin di waktu itu orang tua keluarga lengkap, pengalaman itu begitu signifikan buat kita masing-masing. Nah, teman-teman silakan tulis 2-3 menit ke depan, bisa ambil waktu sambil mengingat, sambil mikir-mikir, sambil menuliskan yang positif ya. Jangan apa pengalaman patah hati ditulis. Kayak Kak Sabit barangkali kemarin ingat Ernest bilang di depan altar. Ah gitu kan. Atau ada guru, aku coba bantu kasih-kasih clue ya. Barangkali waktu ada di sekolah, di SD, tiba-tiba nilai kita bagus, padahal kita rasa kayaknya aku di dalam bidang pelajaran ini nggak bagus, tapi guru ada bilang kamu itu pintar loh di pelajaran ini, tingkatkannya. Nah itu kalau membekas teman-teman bisa tulis, disimpan, di save dulu. Yang udah lebih dari satu, kira-kira ada berapa orang? Wis, cepat ya. Banyak pengalaman positif kayaknya. Kalau mau spesifik di aspek apa bisa juga. Mungkin kalau teman-teman yang udah kerja minggu lalu barusan, teman-teman apa namanya ada bos atau rekan kerja kasih apresiasi, oh teman-teman kayaknya itu sangat powerful, bisa dicatat di konteks
pekerjaan. Atau di pelayanan adik KTB, saya thank you selama ini udah dampingi, bisa juga tulis. Macam-macam. Oke, 1-2 menit lagi ya. Kalau baru satu nggak apa-apa, tapi kalau bisa nambah lagi juga lebih bagus. Oke, teman-teman, disimpan dulu jawabannya ya. Sambil diingat-ingat, barangkali nanti dalam sesi ada pengalaman-pengalaman tertentu yang muncul lagi, diingatan, membangkitkan emosi-emosi tertentu. Teman-teman bisa catat. Oke, Yuval Noah Harari, seorang sejarawan Yahudi yang meneliti tentang perkembangan peradaban manusia, menuliskan tesisnya dalam buku Sapiens. Teman-teman mungkin ada yang pernah baca. Bagi Harari, Homo sapiens yang memiliki makna manusia bijak merupakan pengartian dari spesies manusia yang sekarang ini. Dan dalam pemaknaannya, Homo sapiens yang dimaknai oleh Harari merupakan bagian dari satu famili besar yang berdekatan dengan simpanse menurut dia. Dia bilang gini di halaman 5. 6 juta tahun yang lalu, satu kera betina memiliki 2 putri. Yang satu menjadi nenek moyang semua simpanse, yang satu lagi adalah nenek moyang kita. Harari menyoroti simpanse sapiens sebagai spesies hewan, tapi kita tentu tidak meyakini demikian ya. Karena bagi kita percaya manusia diciptakan apa adanya, seperti bentuk yang sekarang sesuai dengan gambar dan rupa dari Allah pencipta manusia. Tapi kita kesampingkan dulu sejenak pemikiran tentang perdebatan antara evolusi hewan menjadi manusia ini dan kita coba masuk ke dalam kepala Harari untuk melihat beberapa hal yang sangat menarik. Kalau banyak orang meyakini hanya ada satu jenis manusia sejak bumi ini ada, entah yang meyakini ada proses evolusi dari satu kera, atau kira-kira meyakini manusia seperti ini, Yuval meyakini Homo sapiens merupakan manusia yang hari ini, dulu dia punya kakak, ada adik. Ada Homo neanderthalensis, ada Homo soloensis dari Solo, ada yang manusia dari Flores, dan ada Homo rudolfensis. Nah, tapi ada kejadian yang menarik sampai kakak-kakaknya manusia sapiens ini nggak ada lagi. Si Harari bilang gini, bumi ratusan ribu tahun yang lalu diinjak oleh setidaknya ada 6 spesies manusia yang berbeda. Yang janggal dan barangkali merupakan bukti kejahatan kita, justru kesendirian kita sekarang
kita sapiens punya alasan yang bagus untuk menutupi kenangan tentang saudara-saudara kita. Bagi Harari, ada proses evolusi kognitif yang terjadi dalam diri manusia yang membuat umat manusia itu dengan cepat sekali mendaki ke puncak evolusi dengan sangat cepat, dan lingkungan itu nggak bisa menyesuaikan dengan kecepatan evolusi manusia. Dan persaingan memperebutkan sumber daya menjadi sedemikian sempit sampai-sampai melibatkan kekejaman dan genosida, pembunuhan manusia yang massal. Dan Harari bilang toleransi itu bukan ciri khas sapiens. Pada zaman modern, sedikit perbedaan kecil dalam hal warna kulit, logat kita atau agama sudah cukup memicu sekelompok sapiens untuk berupaya memusnahkan kelompok yang lain. Dan Harari itu kasih kontras di bagian yang pertama, judul bukunya dia apa? Bab pertama dari Sapiens ini dia tulis dengan judul Hewan yang Tidak Berarti. Di bagian awal dia mengatakan, tidak ada yang istimewa pada manusia. Tak seorang pun termasuk juga manusia itu sendiri yang sedikit pun terpikir bahwa keturunan mereka suatu hari kelak akan berjalan di bulan, memecah atom, membaca sandi genetik, dan menulis buku sejarah. Yang terpenting untuk diketahui mengenai manusia purba adalah mereka merupakan hewan tak berarti dengan dampak lingkungan yang tak lebih besar daripada gorila, punang-punang, atau ubur-ubur. Dan Yuval Noah Harari mengajukan satu pertanyaan retorik di akhir tulisannya. Bagian pertama ini dia bertanya kayak gini. Apa rahasia kesuksesan sapiens? Bagaimana kita mendesak semua spesies manusia yang lain itu sampai bisa punah? Jawaban yang paling mungkin dan kemudian bisa menjadi perdebatan itu sendiri, yaitu bahwa Homo sapiens menaklukkan dunia. Tak lama setelah sapiens tiba di lokasi baru, populasi spesies manusia lainnya punah. Dan dia kemudian melanjutkan, Homo sapiens telah terbiasa menjadi satu-satunya spesies manusia, sehingga susah bagi kita untuk membayangkan kemungkinan lain apapun. Ketiadaan saudara-saudari kita menjadikan kita manusia hari ini lebih mudah membayangkan bahwa kita adalah puncak dari penciptaan. Manusia adalah puncak dari penciptaan. Dan terlepas dari pemikiran antara adanya evolusi atau punahnya spesies purba lain, satu esensi penting yang kita lihat dari apa yang dikemukakan Harari ialah pemikiran bahwa manusialah yang merupakan puncak dari penciptaan, dan kemudian pemikiran ini menjadi sebuah masalah klasik. Ide bahwa kitalah yang paling penting, yang paling signifikan di antara orang yang lain, ciptaan yang lain merupakan persoalan yang sejak zaman purba, sejak manusia itu ada. Dan tanpa kesadaran akan kebenaran, perburuan untuk memenuhi ide ini bisa sangat berbahaya. Dan Ben Quinn itu tulis ya di salah satu lirik lagunya dia bilang begini, no time for losers, cause we are the champions. Tidak ada waktu dan ruang bagi para pecundang dan orang-orang yang kalah. Kitalah pemenang dalam hidup. Kitalah yang paling signifikan. Dan R.C. Sproul itu dalam bukunya The Hunger for Significance, dia seorang teolog reform, dia mengatakan kayak gini, manusia menurut naturnya adalah pemburu. Ia selalu ingin menemukan wilayah baru, cakrawala yang hilang, formula ajaib dan pahala terbesar. Kitalah para pencari, kita berburu binatang dan batu-batu mulia. Kita mencari pekerjaan, pacar, penawaran yang menguntungkan dan pengalaman yang mendebarkan. Dan jika kita memisahkan tingkah laku manusia dengan apa yang bisa dilihat dari luar, seringkali kita menemukan bahwa perilaku ini sebenarnya manifestasi dari hal-hal tertentu yang ada di dalam jiwa kita ya. Sehingga segala pengejaran dan perburuan manusia untuk memperoleh kekuasaan, menjadi yang paling signifikan, mungkin dapat menjadi clue di dalam hati kita buat kita menelisik ke dalam diri bahwa kerinduan yang terdalam dan yang paling hakiki itu apa. Dan Sproul melanjutkan, memburu kebahagiaan merupakan hak kita yang tak dapat diganggu-gugat. Perburuan yang intens di zaman ini ialah pencarian akan martabat dan signifikansi diri. Ini merupakan perburuan besar-besaran yang dikobarkan oleh api kegairahan yang menyala dalam jiwa orang-orang yang tidak mau menyerah pada suara-suara yang mengatakan bahwa kita tidak berarti. Menarik ya kalimat-kalimat ini. Pencarian martabat, makna diri merupakan perjuangan yang maha besar.
petualangan kepahlawanan yang didorong oleh rasa sakit yang tak dapat diredakan. Dan manusia modern hari ini mempunyai kehampaan yang memilukan. Kekosongan yang kita semua rasakan tidak dapat dihilangkan dengan order makanan yang paling enak di aplikasi GrabFood dan GoFood, check out belanja di keranjang TikTok, Shopee, dan Tokopedia. Bahkan menghabiskan waktu berjam-jam scroll sosial media ini dan itu dan melelahkan mata di depan Netflix. Tidak bisa sama sekali. Berusaha mengisi kekosongan ini dengan mengambil pekerjaan yang lebih baik juga barangkali bukan merupakan jawaban. Dan hal-hal yang sementara dan semu sama saja dengan kita itu membawa air dalam sebuah ayakan. Signifikansi diri tidak ditemukan di dalam uang. Dan kita harusnya mencari lebih jauh serta menggali dalam guna membungkam jeritan-jeritan yang memilukan dari harga diri kita yang terkoyak sebenarnya. Pencarian yang inilah yang lebih luhur, melampaui hal-hal sepele dan mengarah pada persoalan terpenting, perihal nilai diri kita sebagai manusia, kata Sproul. Dan dia melanjutkan, kita harus mencari akar-akar kita, tujuan hidup kita bila kita ingin mengenal signifikansi diri kita, agar supaya kita dapat berbicara dari bilik yang paling pribadi dalam pencarian kita, dan itulah hati kita, mencari yang paling dalam. Dan kalau kita yang hadir hari ini, saya dan teman-teman barangkali berhenti sejenak dan memikirkan lagi tentang hidup, sesungguhnya segala pencarian kita akan hal-hal yang kadang-kadang mungkin terlihat remeh, sangat sederhana, yang paling pragmatis, sampai hal-hal yang kompleks, yang paling ribet, dan kadang-kadang sulit untuk menemukan jawaban pasti, seringkali muncul dari kerinduan untuk memenuhi sesuatu yang paling esensi dalam hati kita. Masing-masing orang berbeda, tergantung banyak hal yang terjadi di dalam diri kita. Pilihan untuk memilih jurusan kuliah misalnya, pilihan untuk mengambil kerja, membangun karir, kemana kita akan pergi, dan dengan siapa kita akan bergaul, menghabiskan waktu, dan sampai keputusan untuk mau berelasi dan menghabiskan hidup dengan seseorang, itu seringkali muncul dari kerinduan-kerinduan terdalam yang paling kita inginkan. Dan mungkin kita bisa impulsif mengambil keputusan dan pertimbangan yang sangat sederhana, sampai yang pragmatis. Tapi sekali lagi, kalau kita berhenti sejenak, kita mungkin akan menemukan bahwa semakin kita dewasa, semakin kita memiliki banyak pertimbangan, segala keputusan kita untuk memenuhi yang paling esensi dalam diri kita, yang paling kita rindukan. Dan bagi Sproul, dia kemudian melanjutkan, di dalam sumsum tulang belulang kita, tertanam aspirasi untuk meraih makna diri, kita ingin hidup mempunyai arti. Kita ingin merasa bahwa diri kita yang penting dalam satu hal. Dorongan batin ini sama kuatnya dengan kebutuhan kita akan air dan oksigen. Sangat-sangat mendasar bagi manusia. Nah, kerinduan untuk merasa diri sebagai individu, sebagai pribadi yang signifikan, menjadi bahan bakar yang menggerakkan kita dalam hal-hal yang saya sebutkan tadi. Pilih jurusan, membangun karir, berrelasi dengan orang-orang, memilih pasangan hidup, lain-lain sebagainya. Karena kita mungkin dengan berbagai pilihan ini bisa mengaktualisasikan diri kita. Di sana kita mendapat penghargaan dari orang lain karena ada hal yang kita kuat di sana. Karena mungkin kita mengejar gaji yang oke. Dengan gaji yang oke, kita merasa bahwa diri kita ini cukup baik, punya satu pegangan yang memberikan rasa aman. Atau sekedar menggumuli panggilan kemana Tuhan ingin menuntun kita. Di sanalah pergumulan-pergumulan kita yang sebenarnya. Dan ini semua adalah manifestasi dari pencarian akan signifikansi yang spektrumnya sebenarnya sangat luas. Tergantung dari level kebutuhan kita ada di mana. Ada satu cerita yang menarik ya dari Nimsjai Purba itu. Purja. Kalau Purba di orang ini ya, orang Batak ya. Nah, Nimsjai Purja itu seorang pendaki Nepal. Dia berusaha mau mendaki 14 puncak-puncak tertinggi yang ada di Tibet sana itu. Yang dingin-dingin, kadang-kadang dinginnya itu nggak masuk akal. Dan dia ingin capai dalam waktu 7 bulan. Sebuah ambisi yang terlalu ambisius. Karena belum ada orang yang pernah menaklukkan puncak-puncak tinggi ini, 14 puncak dalam waktu yang sangat singkat. Karena dia itu ingin membuktikan kepada dunia bahwa paling tidak ke mamanya pertama, karena mamanya itu sempat sakit dan dia ingin sebagai anak itu menunjukkan bahwa dia ini anak yang bisa dibanggakan, anak yang
ada signifikansinya. Kemudian di sisi yang lain dia juga itu mau menunjukkan kepada dunia, kepada pendaki-pendaki di dunia, bahwa orang-orang Nepal yang biasanya hanya menjadi pendamping dalam pendakian bisa menjadi aktor utama dan bukan pemain figuran. Teman-teman mungkin ingat salah satu nama, apa namanya, orang Nepal yang dari suku Sherpa itu mendampingi pendaki-pendaki apa yang berangkat di daerah Everest sana, itu namanya Tenzing Norgay. Kalau ingat Tenzing Norgay, mungkin kita ingat namanya Edmund Hillary, orang yang pertama menginjakkan kakinya di puncak Everest. Nah, di tahun 1953 tanggal 29 Mei. Setelah mereka turun, dia ini apa namanya? Tenzing Norgay dengan Edmund Hillary ini dia diwawancara. Reporter tanya, "Norgay, bagaimana perasaan Anda dengan keberhasilan menaklukkan puncak gunung tertinggi di dunia?" Norgay bilang, saya itu senang sekali ya. Kira-kira kayak gitu ya. Terus reporter itu nanya lagi, apakah Anda seorang Sherpa bagi Edmund Hillary? Tentunya posisi Anda berada di depannya. Karena kalau Sherpa itu dia akan menjadi penuntun. Pasti berjalan di depan. Bukankah seharusnya Anda yang menjadi orang pertama yang menjejakkan kaki di puncak Gunung Everest? Dan Tenzing Norgay jawab, ya benar sekali. Pada saat tinggal satu langkah mencapai puncak, saya persilakan Edmund Hillary untuk menjejakkan kaki dan menjadi orang pertama yang berhasil menaklukkan gunung tertinggi di dunia. Reporter ini heran. Dia tanya, kenapa Anda melakukan hal itu? Dan Tenzing Norgay, mungkin teman-teman udah pernah baca kalimat yang masyhur itu, dia bilang, karena itu adalah impian Edmund Hillary, bukan impian saya. Impian saya adalah berhasil membantu dan mengantarkannya meraih impiannya. Wah, bagus sekali Bang Ben. Dan sampai hari ini Edmund Hillary namanya menjadi masyhur. Tenzing Norgay hanya sedikit orang yang tahu. Norgay bisa saja mencari nama sebagai bukti bahwa dirinya yang paling signifikan. Tapi bukan itu tujuannya dia. Dia pergi ke sana meresikokan nyawanya, pergi dengan tujuan dan kebutuhan yang berbeda, hanya untuk membantu dan mengantarkan si Edmund Hillary. Dan ternyata salah satu yang mempengaruhi kita menyikapi dalam hidup ini kebutuhan yang kita punya, yaitu adalah karena kebutuhan yang kita punya. Karena apa yang kita punya itu seringkali menjadi pendorong kita akan melakukan dan bergerak ke arah mana. Dan kembali ke cerita si Nimsjai Purba ini, orang Batak, dia dalam pendakian apa namanya yang tadi 14 puncak ini, dia di akhir pendakian lagi dia diwawancara. Wawancaranya ini teman-teman mungkin bisa lihat full filmnya itu di dokumenter apa 14 Peaks di apa namanya dokumenternya Netflix ditayangkan di sana. Salah satu scene Purja itu bilang gini, in life you have to keep doing what you believe. You have to ask yourself, do you really want this from your heart? Is it for the self glory or is it for something bigger? Di akhir film kemudian ditanya lagi oleh pewawancara, what's next? Purja. Nimsjai jawab, next we go even bigger. Just wait and see. And I mean it. Jadi usaha-usahanya dia untuk membuktikan diri kepada dunia, untuk menunjukkan dia orang Nepal yang paling signifikan. Pengejaran akan self glory, kemuliaan diri, pencarian akan makna diri, membuat sebagian dari kita mungkin bergerak untuk melangkahkan kaki untuk join di acara sore ini. Kita menyimpan banyak pertanyaan tentang siapa diri kita. Apakah kita ini cukup berharga? Apakah saya ini signifikan? Dan kemudian bagaimana kita itu menemukan jawaban di tengah banyak perasaan yang membuat kita itu seringkali merasa bahwa diri kita itu tidak signifikan dan tidak berharga. Mengapa kemudian muncul pertanyaan bagi kita-kita yang sudah melayani Tuhan, dengar khotbah begitu banyak, kita mungkin berpikir mengapa sekalipun kita telah membaca konfirmasi demi konfirmasi yang Tuhan berikan di dalam Alkitab, khotbah-khotbah dari pendeta yang menyatakan bahwa kita manusia pribadi yang berharga di mata Tuhan, tapi belum bisa memberi jawaban akan pertanyaan ini. Seperti ada ruang kosong yang belum bisa diisi dan kita lapar untuk dikenyangkan
dari pemenuhan jawaban ini. Menarik ya hidup ini ya, di mana waktu kita memikirkan tentang hidup, kemana orientasi hidup kita, sesungguhnya disitulah hati kita berada menyingkapkan siapa diri kita. Nah ini perspektif teologis, karena anak seminari harus ada gini-gini tuh. Jadi pencarian akan signifikansi manusia itu Alkitab juga saksikan ya. Sejak manusia jatuh dalam dosa, Alkitab itu ada membagi anak-anak terang dan anak-anak kegelapan. Anak-anak terang itu berusaha mencari Allah, beribadah kepada Allah, hidup menuruti kehendak dari Tuhan, sedangkan anak dunia, anak-anak gelap itu berusaha mencari nama, membuktikan diri dan memberi rasa aman bahwa dirinya itu penting. Kalau teman-teman ingat, barangkali di Kejadian 4 ayat 11 diceritakan bahwa manusia berusaha buat mendirikan Menara Babel. Mereka itu saling berkata-kata kayak gini. Juga kata mereka, Alkitab tulis, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama. Mencari signifikansi diri. Dan bukankah kejatuhan manusia di dalam dosa muncul dari ide yang diberikan ular kepada Hawa. Dan kemudian diikuti Adam, bahwa manusia itu dapat sama mendekati Tuhan. Bahkan manusia itu bisa mengetahui apa yang Tuhan juga ketahui. Manusia berusaha menjadi lebih daripada hakikatnya diciptakan oleh Tuhan. Yang memberi kesan bahwa manusia sebenarnya sejak awal ingin membuat dirinya merasakan bahwa dirinya penting dan signifikan. Dan kelihatan ya bahwa pencarian akan signifikansi diri itu merupakan masalah klasik. Sama yang saya katakan, bahwa sejak manusia itu ada, masalah ini ada. Teman-teman bisa ingat mungkin ada pengalaman yang disaksikan di Alkitab antara Daud dan Saul. Kalau di 1 Samuel 18, di slide kayaknya saya masukin. Ada ya. Nah ini, di sini diceritakan satu waktu setelah Daud itu pulang daripada peperangan, kalahkan orang Filistin, perempuan-perempuan itu datang dari kota-kota yang ada di Israel. Mereka itu menyongsong Raja Saul sambil bernyanyi-nyanyi. Kemudian mereka berbalas-balasan. Mereka bilang, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Dan sejak hari itu, Saul selalu mendengki Daud. Ciri khas orang yang mencari signifikansi diri kayak gini kira-kira ya. Jiwanya itu insecure kadang-kadang, sensitif, tidak mau orang lain lebih daripada dirinya, dan dia selalu membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Saat orang lain punya sesuatu yang lebih, membuat dia merasa kurang. Dan bagi kita orang-orang Kristen, apalagi yang sudah lama ikut persekutuan, bertahun-tahun ikut PA, ikut kegiatan rohani, jebakan untuk merasionalisasi dengan kalimat-kalimat rohani, bisa saja ya membuat kondisi emosional kita itu jadi mandek. Misalnya ya, kalau kita adalah pribadi yang cenderung superior, kita ingin menampilkan diri bahwa kita ini orang yang menonjol. Signifikansi diri kita itu didapatkan dari penilaian orang lain. Kita mungkin pakai kalimat rohani. Tuhan itu menuntut kita itu memberikan yang terbaik. Kita itu diharapkan oleh Tuhan untuk mempersembahkan yang terbaik. Hal ini nggak salah ya. Tapi kalau kita periksa lebih dalam, di dalam diri kita, kalimat-kalimat seperti ini mungkin dapat menjebak. Karena mungkin menjadi dalih yang ingin memberikan yang terbaik, tapi ternyata standar yang terbaik itu standar pribadi, dan cara untuk mencapai yang terbaik itu cara subjektif diri kita. Bagi kita yang superior mungkin kadang-kadang terlalu demanding ke orang lain, kita mungkin jadi judgmental ke orang lain karena pakai standar yang tadi. Kalau pada orang tertentu nggak memberikan yang terbaik, kayaknya kerohaniannya masih terlalu cetek. Nah, bagi orang yang di sisi yang lain yang kadang-kadang merasa dia inferior, bisa juga terjebak menggunakan kalimat rohani. Bilang misalnya ada istilah-istilah, Tuhan itu mengasihi kita apa adanya, menerima kita apa adanya. Bahkan Tuhan menerima manusia
Sejak manusia itu berdosa, Tuhan cari manusia berdosa ini. Sambil kutip Yohanes 3 ayat 16. Bagus sekali orang-orang Kristen. Nggak salah ya, nggak salah. Sama sekali nggak salah. Tapi kita mesti memeriksa diri lebih jauh. Apakah kalimat-kalimat ini lahir dari pergumulan real kita dengan Tuhan, ataukah kita hanya berusaha untuk menutupi kerinduan untuk menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja, yang suam-suam kuku, yang nggak ada usahanya untuk hidup sebagai seorang Kristen yang diperkenan oleh Tuhan. Dan kalau saya ingat-ingat, kira-kira saya itu ada di yang tadi, tipikal orang yang inferior. Kadang-kadang mikir, kayaknya nggak terlalu oke ya saya ini ya. Di dalam aspek-aspek tertentu merasa nggak nggak oke. Walaupun teman-teman yang lain udah kasih konfirmasi, ada apa namanya kelebihan, bisa mengupayakan hal ini, tapi selalu ada hal tertentu yang saya simpan di dalam diri, merasa bahwa selalu inferior, dan itu mempengaruhi cara saya di dalam meresponi panggilan Tuhan. Kalau saya bilang tadi, kadang-kadang bagi saya, nggak tahu teman-teman yang lain ya, merasa inferior, nggak signifikan buat saya itu membuat usaha saya menghidupi iman ya sekadarnya, nggak mau ngotot kayak orang lain, pokoknya mesti fight, mesti fight. Kalau saya terlalu kompromi kadang-kadang, nggak apa-apa, saya kan nggak signifikan di mata Tuhan, pasti Tuhan ampunilah. Tuhan kan bilang kalau berdosa dia pasti dia cari di mana apa namanya dosa banyak, di sana anugerah berlimpah-limpah gitu. Dan sampai di tahun 2015 apa 2016 saya itu baca bukunya Peter Scazzero. Teman-teman yang perkantas pasti sangat tahu ya, Peter Scazzero. Bukunya yang judul Emotionally Healthy Spirituality. Teman-teman yang di perkantas tahu karena ini buku yang dicetak dari Perkantas Jatim. Nah, saya itu baca buku ini di tahun 2015 atau 2016. Menarik bagian apa yang dibilang di buku itu, dan salah satu kalimat yang saya itu ingat dan kemudian saya tulis, dia bilang kayak gini: spiritualitas Kristen tanpa diintegrasikan dengan emosi yang sehat bisa mematikan bagi diri sendiri, hubungan dengan Allah dan orang-orang di sekitar Anda. Dan kalimat ini sangat powerful buat saya. Jadi momentum buat saya memikirkan lagi kondisi emosi dan psikologi saya berkaitan dengan iman Kristen. Dan pencarian dan penyingkapan akan pertanyaan signifikansi diri saya itu terus berlangsung ya sampai sekarang ya. Walaupun ada masa-masa saya itu makin mengenal diri, tapi saya rasa proses ini terus terjadi di dalam diri saya. Dan ini mendorong saya buat lanjut kuliah di STTRI. Kalau teman-teman tahu konseling, jurusan konseling di STTRI itu kalau teman-teman masuk, ya banyak kasih karunia. Satu kasih karunianya teman-teman di konseling selama 1 tahun, keluar masuk di ruang konseling, mata masih sehat, pulang-pulang mata itu bengkak, merah, nggak sanggup buat kuliah di sesi berikutnya, berdarah-darah emosi. Karena pelan-pelan dibukakan dengan diri kita yang sebenarnya. Kadang-kadang mikir, kalau saya ini sudah cukup oke. Tapi waktu masuk sesi konseling, lihat realita hidup, bukan dibilang, hati saya itu bilang, kamu nggak terlalu oke di hal-hal ini. Kamu nggak signifikan. Kadang-kadang masuk lagi 2 minggu depan, 1 bulan depan, simpan keyakinan. Oh iya, saya udah memperbaiki diri. Saya itu jadi orang yang lebih signifikan. Tapi habis itu makin kenal diri lagi, makin merasa banyak lubang-lubangnya, makin merasa diri nggak signifikan. Dan pertanyaan ini terus dibawa sampai hari ini ya. Dan mungkin itu juga yang jadi dasar yang mendorong saya sampai akhirnya menuliskan di tesis saya topik tentang keberhargaan diri dan motivasi, yang erat sekali sebenarnya kaitan dengan topik kita di sore hari ini. Keberhargaan diri itu menjadi gambaran sebagai fondasi sekaligus tujuan dari bagaimana kita mempersepsikan diri kita, dan motivasi itu sebenarnya sebagai pendorong untuk mencapai signifikansi diri. Dan mungkin saya akan kasih overview singkat bagaimana pandangan iman Kristen yang saya itu mengerti di dalam tulisan saya ya. Nah, Alkitab itu kan teman-teman yang Kristen-Kristen ini pasti sangat tahu kalau manusia itu diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Tuhan. Sejak mula Tuhan itu bilang
Allah menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupanya mereka. Dan Daud itu bilang di Mazmur 8 ayat 6, dia bilang, namun engkau telah membuat manusia itu hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Ada bobot di dalam nilai diri manusia bahwa dirinya itu signifikan di hadapan Tuhan. Bukan karena apa namanya manusia itu punya ini dan itu, bukan, tapi karena Allah itu yang kasih nilai diri itu sampai kita itu berharga. Dan Gary Collins, seorang konselor Kristen, menyatakan kalimat yang sangat menarik, sangat bagus sekali. Dia bilang gini, di slide itu ada, since we were created in God's image, we possess great value and significance, not because of what we think about ourselves or what we have made ourselves, but because of how we were made by God. Bagus ya? Kenapa mereka itu bisa bikin kalimat-kalimat kayak gini? Nah, di sisi yang lain, pandangan tentang signifikansi diri itu ada orang-orang Kristen yang menolak bahwa merasa diri signifikan, memiliki keberhargaan diri itu bukan sesuatu yang tepat. Nggak ada ruang di dalam iman Kristen buat hal-hal seperti ini. Misalnya Minir dan kawan-kawan itu bilang gini, many people mistakenly equate self-esteem with arrogance, pride, and self-centeredness. Dan Karl Barth bahkan memberikan pendapatnya, self-love itu nggak bisa. Nah, gitu. Silakan. Sore Kak Tiara. Oke, Karl Barth itu pernah bilang self-love atau self-esteem, keberhargaan itu never be anything right or holy and acceptable to God. It is affection which is very opposite of love. Dan sama seperti yang saya pikirkan tadi, di bagian awal, kadang-kadang pikiran ini menjebak ya. Ada pikiran-pikiran yang merasa bahwa keberhargaan diri, signifikansi diri ini nggak ada ruangnya di dalam iman Kristen. Orang Kristen itu harusnya menolak hal-hal ini semua, sampai sebagian dari orang Kristen termasuk kita ini barangkali dalam tanda kutip ya menghukum diri dengan mempertahankan asumsi bahwa perasaan rendah diri atau inferior itu merupakan sikap yang membuat manusia itu rendah hati di hadapan Tuhan. Dan perasaan superior, perasaan signifikan itu nggak boleh dimasukkan di dalam iman Kristen. Beberapa orang mungkin akan pakai kalimatnya Paulus di Roma 12 ayat 3 yang bilang, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan kepada Allah kepada kamu masing-masing. Kalau dilihat konteksnya, Paulus padahal bilang ini dalam konteks untuk ajak orang-orang Kristen kasih persembahan yang terbaik. Salah satunya dengan mengerjakan karunia yang Tuhan kasih ke mereka. Nah, kalau gitu saya pikir bagi kita yang memang Tuhan kasih karunia, misalnya mengorganisasi teman-teman, dan Tuhan percayakan kesempatan untuk melayani di bidang ini. Masa pikiran-pikiran bahwa kita itu Tuhan kasih kesempatan, dan Tuhan itu kasih karunia, merasa signifikan, di aspek ini tuh nggak boleh. Padahal dalam kesadaran diri kita tahu benar bahwa Tuhan itu meneguhkan saya dan teman-teman semua melalui saudara-saudara seiman yang mungkin hadir dan bilang, kamu ya bagus di aspek-aspek ini. Kamu itu oke di aspek-aspek ini. Nah, waktu saya melihat lagi ternyata banyak orang Kristen itu terjebak menolak signifikansi diri itu karena menggabungkan, salah mengerti antara manusia yang berdosa dan Tuhan itu yang mengasihi manusia yang berdosa. Tuhan memang murka kepada dosa, tapi Tuhan mengasihi manusia yang berdosa. Sproul bilang kalimat dengan sangat baik, kalimat ini bagus sekali. Dia bilang, kejahatan bisa merusakkan gambar ilahi dan menyuramkan kecemerlangannya, namun tidak mampu menghancurkannya. Gambar itu, gambar yang tadi manusia yang punya dari Tuhan, bisa menjadi kabur, namun takkan pernah terhapus. Simbol paling hina tentang sepanjang sejarah manusia adalah salib. Namun dalam kejelekannya, salib tetap merupakan kesaksian yang paling meyakinkan akan martabat manusia. Manusia memang berdosa,
Allah murka memang kepada dosa, tapi kasih Allah yang besar disediakannya buat kita-kita manusia yang berdosa. Satu waktu Yesus itu lagi mengajar di Bukit Zaitun. Tiba-tiba orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat datang kepada dia. Mereka bawa ini ada perempuan yang ketahuan berbuat zina. Jadi nggak tahu sore itu atau malam atau mungkin subuh-subuh atau pagi, pokoknya dibawa aja ke Yesus. Dan itu sementara rame-rame. Orang-orang ini dorong perempuan itu ke tengah. Tujuannya yang pertama mungkin mempermalukan di hadapan orang-orang banyak, dan yang kedua mungkin mereka mau uji sikapnya Yesus ke perempuan berzina ini. Mereka tanya kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Nah, apa pendapatmu tentang hal ini? Yesus itu nggak kasih jawaban, dia cuma menunduk, pakai jarinya, dia tulis-tulis di tanah. Karena Yesus cuma diam-diam, nggak kasih jawaban. Mereka nanya lagi. Terus Yesus itu kemudian berdiri, dia bilang kayak gini, barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Terus Yesus tulis lagi di tanah. Orang-orang menunggu-nunggu Yesus mau katakan apa. Yesus nggak ada kata-kata selanjutnya. Karena Yesus nggak ada jawaban lagi, mulai pergi. Alkitab bilang, dari yang tertua mulai pergi. Mungkin dia malu, karena dia yang paling mengerti hukum-hukum Tuhan. Tapi Tuhan Yesus jawab kayak gitu. Nggak kasih konklusi, cuma dikasih kegelisahan. Pulang, pulang satu-satu, pulang satu-satu. Dan terus Yesus lihat perempuan ini, lihat dia, tinggal berdua. Dan Yesus bilang di Markus 8 ayat 10. Yesus bangkit berdiri dan bilang kepada perempuan ini, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seseorang yang menghukum engkau? Jawab perempuan ini, tidak ada Tuhan. Lalu Yesus bilang, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang. Sikap Yesus ini mungkin jadi contoh konkret ya, tentang bagaimana dia berespon kepada manusia yang berdosa. Yesus tahu bahwa tidak ada satupun manusia yang tidak berdosa, tapi Yesus kemudian mengatakan bahwa ia tidak akan memberi hukuman kepada perempuan ini. Kita semua mungkin sama dengan wanita yang berdosa ini. Dalam keberdosaan kita, yang mungkin nggak sama dengan perempuan ini, kita nggak pernah kedapatan melakukan dosa tertentu dan kemudian diarak di banyak orang di lapangan. Tapi Tuhan itu menyediakan penerimaan kepada kita. Dosa mungkin merusak arti signifikansi diri manusia yang serupa dan segambar dengan Tuhan, dan signifikansi ini kemudian menjadi menyimpang di dalam dosa. Caranya kita mengejar signifikansi ini menjadi berbeda karena udah dipenuhi dengan natur manusia yang berdosa. Kita ingin memenuhi perasaan ini dengan tujuan, dengan cara yang penuh ego, sesuai dengan apa yang kita pikir baik untuk memuaskan daging kita. Nah, waktu beberapa bulan yang lalu saya itu ada nonton film ya, film tentang seorang atlet American football. Jadi kalau di Amerika itu kan kalau mau jadi atlet supaya atlet profesional, mereka itu mesti jenjangnya mesti jelas. Dari SMA mungkin udah masuk di klub apa namanya di klub yang ada di sekolah, kemudian universitas, bertanding bertanding bertanding, kemudian nanti direkrut oleh apa namanya tim yang lebih bagus sampai dia jadi atlet profesional. Nah atlet ini dia udah berumur, nggak pernah dipanggil di telepon-telepon buat apa namanya bergabung dengan klub American football. Dia stres, nggak ada apa namanya cita-citanya dia seolah-olah itu mati, gaji nggak ada, terus fame itu nggak didapat, padahal dia dibilang yang paling berbakat. Nah satu waktu dia itu udah nikah dengan seorang janda dan dia itu ngobrol-ngobrol dengan apa namanya papa mertuanya dia. Nah papa mertuanya dia ini bilang ke dia kira-kira kayak gini. Kalau pakai campur-campur bahasa Indonesia bahasa Inggris ya, dia bilang kayak gini. Son, yang paling penting dalam hidup itu bukan what you achieve. Yang paling penting dalam hidup itu what you become. Nah,
Dan saya itu mikir-mikir ya, dalam pencarian untuk menjadi signifikan dalam iman Kristen, ternyata mungkin sama dengan kalimat ini. Tuhan itu kadang-kadang lihat kita bukan yang kita usahakan. Memang Tuhan mengasihi kita buat apa yang kita persembahkan ke Dia. Tapi yang paling penting buat Tuhan, signifikansi dirinya kita itu mau jadi apa? Apakah kita itu jadi orang yang makin hari makin diperkenan Tuhan? Karena Tuhan memang pakai lihat kita itu dari kacamata orang yang dikasihinya. Orang yang memang berdosa, tapi ia mengasihi kita-kita ini. Berusaha buat menghidupi apa yang Tuhan ingin kita kejar. Dan pengejaran-pengejaran akan makna diri, perburuan kita akan signifikansi diri dalam berbagai bentuk. Misalnya yang tadi saya sebut, punya pekerjaan yang bagus, punya relasi yang bagus, karir yang bagus, punya teman-teman yang oke, seharusnya diusahakan dalam spirit ini. Kita itu ingin menjadi orang-orang yang diperkenan oleh Tuhan. Tapi sayangnya nggak kayak gitu ya. Manusia yang udah jatuh dalam dosa kadang-kadang punya distorsi emosi karena kita dibesarkan dalam keluarga yang juga berdosa, orang tua mungkin pola asuhnya nggak bagus, kita berrelasi dengan orang-orang di lingkungan keluarga yang nggak menyediakan lingkungan yang support buat kita itu bertumbuh ke arah yang bagus, sampai kita itu punya pemikiran-pemikiran tertentu, ekspektasi-ekspektasi tertentu yang nggak realistis soal signifikansi diri. Nah, misalnya di bagian pertama itu bahas soal pola asuh dan tuntutan orang tua. Diana Baumerin itu mengajukan konsepnya tentang pola asuh atau parenting style menjadi 4 kuadran. Teman-teman mungkin sebagian udah pernah lihat dan familiar ya. Dan 4 kuadran ini dibentuk dari 2 komponen penting. Yang pertama demandingness atau tuntutan, dan yang kedua ada responsiveness atau kehangatan relasi yang dekat dengan orang tua. Nah, ada 4 kuadran. Yang paling pertama itu ada, kelihatan ya? Anggaplah kelihatan ya. Nah, yang pertama itu ada pola asuh neglect, atau kalau di sini ditulis uninvolved. Jadi ditandai dengan kurangnya kontrol, kurang ada tuntutan. Orang tua itu nggak mengembangkan ekspektasi dalam hidup anaknya. Mereka nggak terbiasa untuk kasih aturan ke anak-anaknya. Mereka itu absen, pasif ke anak-anaknya, dan juga kadang-kadang kurang menunjukkan ketertarikan untuk berrelasi yang personal kepada anak-anaknya. Dan prioritasnya itu nggak jelas. Afirmasi juga kadang-kadang kurang dikasih ke anak-anaknya, bilang kamu berharga, nggak ada pengalaman yang personal. Dan karena perhatian itu kurang, arahan itu kurang, anak-anak itu kadang nggak tahu arahnya mau kemana. Teman-teman mungkin udah tahu ya konsep ini, mungkin juga udah bisa mengaitkannya dengan diri sendiri. Dan bagi orang-orang yang di apa namanya kuat positif, yang melatih mereka merasa saya ini signifikan, saya ini berharga dan berarti. Atau kalau karena kemarin kami anak SCTRI itu baru habis retreat, temanya different soul, orang-orang ini bisa jadi orang-orang yang indifference karena ya seringkali acuh tak acuh dengan apa namanya situasi. Mereka merasa bahwa nggak bergabung di dalam satu apa namanya sistem tertentu itu nggak masalah, terbiasa buat cuek. Nah, yang kedua ada pola asuh otoritarian. Teman-teman mungkin sangat familiar karena kayaknya kalau di Indonesia yang ini ya, orang tua dalam budaya timur terlalu kadang-kadang terlalu keras kepada anak, terlalu menuntut dan kurang memberikan apa namanya responsiveness. Kalau neglect benar-benar diabaikan, responsiveness-nya low, demanding-nya juga kurang. Pola asuh yang otoritarian ini demanding-nya tinggi dan apa namanya responsifnya kurang. Dalam artian orang tua yang cenderung kurang hangat kepada anaknya, kurang menunjukkan kasih sayang, tapi terlalu menuntut, terlalu menuntut. Banyak standar-standar yang anak itu mesti penuhi. Kadang-kadang dituntut apa, anak-anak itu nggak penuhi, dapat hukuman. Tapi nggak dikasih penjelasan apa sebenarnya yang orang tua itu harapkan. Orang-orang yang punya aturan ketat tanpa mempertimbangkan perasaan atau kebutuhan sosial emosionalnya anak-anak. Dan kalau nggak terpenuhi, yaitu dimarah kadang-kadang,
Kalau di kebudayaan tertentu yang di budaya timur, kadang-kadang kalimat maki-maki itu biasa sekali. Nganape, nah kalau orang apa, jangan diteruskan. Nganape, nah itu udah. Memang anak biomo kalau bahasa mana, bodoh, nah, gitu kira-kira. Karena terlalu banyak standar yang diharapkan. Dan kadang-kadang standar itu tanpa sadar pakai standar anak tetangga kan. Kadang-kadang orang tua bilang, ngana lihat jo ini tetangga sebelah, dia so begini, dia so kaweng, so ada, dia so ada gaji, so ada karya, kok ngana dang? Dibedakan dengan apa namanya, apa anak-anak tetangga. Kalian mengerti bahasa Manado nggak? Jadi kira kalau dalam bahasa Jakarta kira-kira, kamu lihat anak tetangga ini, dia itu udah punya pekerjaan yang bagus, dia itu udah nikah, gajinya bagus, kamu nggak kemana-mana, nah kira-kira gitu. Jadi kalau di budaya kita kan anak tetangga itu kadang-kadang memang lebih bright ya daripada anak sendiri, lebih hijau rumputnya daripada anak yang di rumah sendiri. Nah buat anak-anak yang dibesarkan dengan pola otoritarian, kadang-kadang makna signifikansi diri itu berubah ya, bukan dalam bentuk relasi tapi di achievement, karena terbiasa buat mencapai tuntutan, kalau nggak terpenuhi memunculkan rasa bersalah. Rasa bersalah, nggak tahu, dia nggak pernah sadar kenapa dia itu rasa bersalah, bukan karena sebenarnya dia itu nggak mampu, bukan, tapi karena selalu memendam perasaan antisipasi, jangan-jangan papa mama marah mungkin, dan itu terus disimpan sampai dia dewasa. Dan dalam relasi dengan Tuhan, kadang-kadang orang-orang yang punya konsep bahwa orang tuanya otoriter itu diproyeksikan kepada Tuhan, memikirkan bahwa Tuhan itu adalah pribadi yang tangannya tangan besi. Kalau kita itu nggak ikut pelayanan, misalnya dulu pelayanan mahasiswa, tiba-tiba ada kakak yang bilang, kalau boleh datang pelayanan. Nah orang-orang yang terbiasa dibesarkan dengan otoriter kadang-kadang mikir, iya ya, kalau saya nggak datang pelayanan nanti Tuhan marah. Padahal mungkin ada tugas, ujian besok, nggak apa-apa dikorbankan. Karena ini demi Tuhan, alasannya itu. Padahal di dalam hatinya itu menyimpan ketakutan, jangan-jangan Tuhan itu barangkali murka kepada dia. Tuhan itu diproyeksikan sebagai pribadi yang terlalu ketat dengan aturan. Nggak ada ruang buat melakukan kesalahan, nggak ada ruang buat berelasi di dalam vulnerabilities kita. Dan yang ketiga, ada pola asuh yang permisif. Teman-teman juga mungkin sebagian mengalami ini ya. Ini pola asuh yang responsifnya tinggi. Anak-anak itu sebenarnya mendapat kasih sayang, mendapat perhatian, relasi yang hangat, tapi demandingnya itu kurang. Mereka kurang mendapatkan rule dari orang tua. Pokoknya anak-anak hidup dengan standarnya sendiri, berusaha mencari jalannya sendiri. Kalau ada apa-apa, orang tua nggak apa-apa, kamu lakukan ini aja. Di sisi yang lain kadang-kadang ini bagus ya, tapi kalau di fase-fase tertentu di mana anak itu butuh arahan dari orang tua, justru ini menjadi kasihan karena anak-anak itu nggak bisa menciptakan sense of responsibility yang terarah, terbiasa hidup dengan ketidakjelasan. Nah orang tua yang membesarkan anak dengan pola asuh permisif kadang-kadang memilih untuk menghindari konflik karena seringkali menuruti permintaan si anak, terlalu ingin diterima oleh si anak, dan mungkin mereka itu mengambil peran sebagai sahabat bagi si anak karena mungkin merasa ingin dekat dengan anak, nggak mau jadi orang tua yang terlalu kaku. Apalagi kalau sekarang nonton di podcast artis-artis itu kan gitu tuh, tiba-tiba ngobrol dengan anaknya, bro apa gitu-gitu. Padahal ya cocok mungkin di fase-fase tertentu setelah dia remaja mungkin mengerti tentang dirinya. Tapi buat awal-awal masa kehidupan, peran ini harusnya tetap perlihatkan oleh orang tua. Nah dalam iman Kristen lagi-lagi orang yang dibesarkan di dalam pola asuh kayak gini terlalu permisif itu kayak lawannya orang yang dibesarkan dari orang tua yang terlalu otoriter. Mereka itu mikir kalau Tuhan itu ya bisa diperlakukan apa saja.
Tuhan itu menerima apa adanya. Nah, kami itu kalau di SCTRI udah masuk tingkat akhir, kalau ada namanya persekutuan dosen mahasiswa. Nah, anak-anak tugas akhir itu persekutuan dosen mahasiswa dengan Pendeta Yakub Susabda. Kalau teman-teman udah tahu Pendeta Yakub Susabda siapa, ya bagus. Nah, Pak Yakub itu tipikal orang yang terlalu reflektif dan dia nggak mau kita itu jawab asal jawab, tapi harus memikirkan tentang hidup. Jadi nggak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya Pak Yakub itu keluar dengan sia-sia. Harus menggelisahkan jiwa-jiwa anak-anak STRI. Nah, satu waktu Pak Yakub itu sempat sharing dan dia bilang dia itu di Karawaci pergi ke pasar. Ada penjual yang jual buah. Nah, dia tahu penjual yang jual buah ini harganya terlalu mahal dibanding dengan tempat yang lain. Tapi Pak Yakub mau-mau aja beli di situ. Dia udah tahu bedanya berapa rupiah. Kalau istrinya Ibu Esther mungkin udah ngomel-ngomel, jangan di situ cari yang lebih murah. Padahal mungkin cuma beda 1.000 2.000. Tapi Pak Yakub sengaja merelakan dirinya kayak dalam tanda kutip ditipu. Nah Pak Yakub bilang ke kami waktu itu kayak gini. Kadang-kadang itu ya, saya itu mikir-mikir, jangan-jangan Tuhan itu menghadirkan dirinya itu kayak gini. Seolah-olah dia rela buat dipermain-mainkan oleh kita manusia. Nah kayak gini, orang yang dibesarkan di dalam pola asuh yang permisif mungkin kadang-kadang merasa bahwa Tuhan ini bisa dipermainkan. Saya itu hidup dengan apa saja caranya saya, nggak ada rule yang jelas, toh Tuhan tetap terima. Dan yang keempat, pola asuh yang dianggap paling ideal itu otoritatif, yang mengarahkan, punya rule yang jelas, punya demand yang bagus, yang sesuai, tapi juga menunjukkan kehangatan. Saat anak lakukan kesalahan, mereka itu bisa kasih hukuman, tapi itu hukuman dilakukan karena itu jadi konsekuensi dan dilakukan dengan memberi penjelasan dan dalam spirit cinta kasih. Mereka fleksibel dan pengertian di dalam aturan karena tahu kondisi anak-anak mungkin kadang-kadang itu kesulitan, tapi mau berusaha. Dan nampaknya anak-anak yang dibesarkan merasa bahwa mereka dicintai, mereka juga mau berusaha memenuhi ekspektasi orang tua, standar signifikansi dirinya juga jelas, dia tahu bahwa dia dikasihi, dia tahu arahnya mau kemana, kalau dia punya achievement, karena mereka juga apa namanya mampu buat membangun signifikansi diri dengan punya pencapaian. Nah, keempat pola asuh ini kadang-kadang kan fluktuatif ya. Ada di masa-masa tertentu kalau teman-teman dibesarkan mungkin dengan papa yang terlalu otoriter, di sisi lain mama mungkin terlalu permisif, nggak apa-apa, nggak apa-apa, papa mungkin marah-marah, atau mungkin kebalikan kadang-kadang. Mama yang ngomel-ngomel, terlalu otoriter, papa permisif, ya udah nggak apa-apa. Nah itu masing-masing orang pengaruhnya berbeda-beda. Dan akhirnya mempengaruhi cara kita memikirkan soal signifikansi diri dan cara kita untuk mengejar signifikansi diri ke arah mana. Nah, ada satu video bagus ini kalau teman-teman yang udah pernah lihat di Instagram. Oke sayang, kita hari ini latihan membaca ya. Oke. Nih, yang pertama Asma Librasi. Bagus. Oke, terus yang kedua Meminimalisir. Oke, lanjut yang ketiga. Pasti bisa. Dari tenggalkan, dari hati. Oke, lanjut yang keempat deh. Yang ini. Dipertanggungjawabkan. Oke, bagus. Lanjut. Ini. Pneumono ultramikroskopik silikovolcanoconiosis. Jadi kalau kalimat-kalimat yang susah-susah itu bisa dijawab, tapi satu kata maaf itu kayaknya susah. Jadi apa namanya video ini sebenarnya intermezzo aja karena kadang-kadang orang-orang itu apa namanya susah buat bilang maaf dan mungkin di dalam apa relasi kita dengan orang tua mungkin kadang-kadang saya dan teman-teman itu nggak pernah dengar kata-kata ini ya, maaf, papa mama minta maaf. Jadi kita dibesarkan dengan relasi yang terlalu kaku dan terlalu menuntut. Nah yang kedua itu berbicara soal needs. Kalau tadi bicara soal pola asuh membentuk bagaimana kita mempersepsikan tentang diri, dan yang kedua itu kebutuhan manusia. Karena mekanisme jiwa manusia itu
kompleks dan unik. Emosi-emosi yang kita rasakan kadang-kadang muncul sebenarnya bukan dari emosi primer, melainkan emosi yang merupakan manifestasi dari bentuk yang berbeda dari emosi sebelumnya. Misalnya ya, di satu waktu saya itu mungkin orang yang sebenarnya butuh akan kasih sayang. Saya itu butuh akan cinta kasih. Emosi yang saya butuhkan itu sebenarnya. Tapi karena bertahun-tahun ya terpenuhi, bertahun-tahun berusaha buat merasionalisasi emosi saya, akhirnya bentuknya jadi berbeda. Bentuknya mungkin kepada apa namanya? Usaha buat punya pencapaian-pencapaian yang banyak. Karena dengan memiliki pencapaian saya itu merasa bahwa saya itu dikasihi, saya itu berharga dan bernilai. Padahal mungkin yang saya butuhkan bukan itu. Yang saya butuhkan hanya sesimpel saya itu dikasihi. Jadi manusia itu emosinya kompleks sekali. Dan misalnya ada orang-orang tertentu kalau teman-teman mungkin kenal, ada yang kecanduan games, ada yang kecanduan sosial media misalnya, ya mungkin di sana mereka menemukan pemenuhan-pemenuhan dari emosi yang nggak pernah terpenuhi, emosi yang mungkin sesimpel yang tadi saya bilang itu berubah menjadi bentuk bentuk yang berbeda daripada yang awalnya. Berjam-jam waktu yang mungkin dihabiskan buat main games sampai fail dalam pelajaran, yang mereka kejar sebenarnya cuma satu, perasaan haus dan lapar akan perhatian dari orang tua. Dan misalnya saya itu kenal ada teman ya, dia itu kalau di kalimatnya dia bilang kalau ada paling nggak 7 kali mungkin pacarnya itu istilahnya sekarang micro cheating. Micro cheating jadi udah cheating ada mikronya lagi. Namanya ada makro ya. Jadi dia cowoknya gampang dekat dengan cewek, terus kemudian berulang-ulang kali bikin kayak gitu. Tapi entah kenapa cewek ini terlalu polos berhadiah, atau memang dia ini merindukan kasih sayang. Cowok itu cuma bilang, iya ya, saya itu bejat dan saya beruntung dapat kamu. Langsung dulu 1 kali. Tapi ini sampai 7 kali dibilang kayak gitu masih mau. Saya itu mikir, kenapa ya ada orang bisa sampai segitunya ya? Kalau dia ya karena belajar konseling, belajar psikologi, akhirnya bisa melihat sisi-sisi selama kenal orang ini, akhirnya mulai pikir, oh iya ya, kayaknya memang dia butuhkan, yaitu cinta kasih dari orang tua. Mungkin relasinya dia dengan orang tuanya nggak bagus, dan kata-kata cowok ini, perhatiannya cowok ini itu membuat dia tuh jadi berharga, merasa signifikan. Makanya mau diselingkuhi, micro cheating ke apa itu, 7 kali, 77 kali 7 lagi, dia bakalan balik. Manusia itu bisa segitunya. Ya mudah-mudahan kalau teman-teman nggak kayak gitu ya. Ya paling nggak 8 kali lah. Itu baru bicara soal needs-nya manusia. Ada yang terakhir. Ada namanya Adler's Striving for Superiority. Bagus bahasa Inggrisnya. Nah teman-teman yang mungkin pernah tahu tentang Alfred Adler itu pernah mungkin sedikit mengerti konsepnya dia. Dia itu seorang psikiatris mengemukakan konsep tentang striving for superiority, berusaha menjadi superior dan menjadi hebat. Menurut dia, alasan seseorang ingin menjadi superior karena di dalam diri setiap orang ada perasaan inferior yang disebut sebagai inferiority complex. Supaya bisa mengatasi perasaan inferior, maka manusia mendorong dirinya untuk memiliki pencapaian, bisa sukses, dan menunjukkan dirinya signifikan. Karena dengan ini, manusia bisa mendapatkan kompensasi dari feeling of inferiority dan kelemahan dirinya. Dan dalam bukunya, Adler nulis gini. Next slide. Nah ini, dia bilang, human beings live in the realm of meanings. We do not experience pure circumstances. We always experience circumstances in their significance for men. Even if at its source our experience is qualified by our human purpose. Jadi bergantung pada makna diri kita yang sebenarnya. Setiap pemikiran seseorang bisa muncul karena prakondisi yang terjadi dalam dirinya, dan Adler ini sebenarnya pemikiran ini muncul itu latar belakang karena dia dari keluarga yang bersaing. Adler ini anak ketiga dari 7 bersaudara.
Dan teman-teman bisa bayangkan situasi anak ketiga di tengah-tengah orang tua punya 7 anak, mungkin perhatian itu kurang, anak-anak mungkin mencari perhatian ke orang tua, tapi orang tua nggak bisa kasih perhatian ke semuanya. Dan kalau teman-teman ingat, mungkin di Alkitab kan ada toh, Yusuf itu, anak ke-11 dari beberapa bersaudara, dia itu dicemburui oleh apa namanya kakak-kakaknya, karena memang ditulis di Alkitab, Yakub itu lebih senang dan mengasihi Yusuf lebih daripada kakak-kakaknya. Jadi urutan kelahiran menurut Adler, urutan kelahiran, apa namanya, jumlah saudara itu mempengaruhi bagaimana seseorang itu mau mencapai kesuksesan dan merasa signifikan tentang dirinya. Misalnya bagi Adler, anak pertama dia bilang bukan dia bilang, ini konsepnya dia. Anak pertama itu biasanya sering merasa diabaikan, merasa minder dan biasanya pendiam. Ini dapat dipengaruhi karena misalnya sewaktu dia punya adik, perhatian yang dia dapatkan dari orang tuanya dia itu nggak lagi didapat. Tapi biasanya anak pertama itu lebih sulung, cenderung lebih dewasa dibanding dengan adik-adik yang lain. Karena mereka terbiasa buat mengembangkan sense of responsibility kepada adik-adiknya. Jadi waktu ada adik, dia tuh mulai melatih tanpa sadar. Jadi kakak buat adik, bantu mama, ngurusin adik, ambil popok, apa udah terlatih. Dan kalau di Indonesia, kadang-kadang kan kita itu ingat ada kalimat-kalimat bilang, kakak nanti lihat adik ya. Padahal mungkin kalimat-kalimat itu sederhana, tapi bagi anak pertama itu membekas, melatih diri terus-menerus buat merasa bertanggung jawab kepada adik-adiknya. Dan yang kedua, anak tengah. Menurut Adler, anak yang di tengah itu adalah anak yang biasa melihat perilaku kakaknya dan kemudian mengembangkan diri dengan lebih baik. Karena dia udah lihat kakaknya di fase hidup yang lebih matang, dia mengambil pelajaran dari kakak-kakaknya. Dan mereka cenderung lebih kompetitif. Karena biasanya mereka bukan anak yang paling diperhatikan. Jadi cari apa namanya perhatian dari orang tua, punya prestasi, dan di dalam rumah kakak sulung, kalau kakak sulung jadi apa selalu jadi yang pertama, misalnya masuk ke sekolah yang pertama, kemudian melangkah di fase-fase hidup itu jadi yang pertama, adik bungsu kalau dia punya adik bungsu jadi anak yang dapat perhatian, anak yang di tengah itu kadang-kadang merasa diabaikan, dan bahkan dikatakan anak yang di tengah itu cenderung penyendiri dan paling rentan depresi. Nah, teman-teman mungkin ingat ini ada film, nanti kita cerita tentang hari ini. Jadi ada 3 kakak adik kan bagus sekali tuh. Ada Angkasa, Rio Dewanto yang mainin, yang anak pertama kelihatan bahwa dia bertanggung jawab, mau melindungi adik-adik, dan si Rahel Amanda jadi Awan, jadi anak yang periang, berani melawan, menjadi pusat perhatian dari papanya. Dan ada yang kedua itu namanya si Aurora, diperankan si apa Sheila Dara tuh. Jadi anak yang lebih pendiam, rentan depresi di film ini, yang film pertama, film kedua. Kalau di spin off yang itu Jalan yang Jauh jangan lupa pulang, disorot secara khusus bagaimana kehidupan Aurora, kelihatan banget ya. Dia itu sisi-sisi anak di tengah yang suka menyendiri, nggak mau apa namanya bergabung dengan kakak-kakaknya, terbiasa merasa dia diabaikan. Dan selanjutnya kalau anak yang bungsu menjadi pusat perhatian dari orang tuanya, dan kadang-kadang bagi Adler kondisi ini membuat anak-anak yang terakhir itu seperti apa namanya jadi bentuk inferior buat anak-anak ini, karena kadang-kadang terlalu dimanja, nggak ada kesempatan untuk melatih diri, mendorong anak-anak bungsu untuk striving for superiority. Dia ingin membuktikan bahwa dia nggak manja, dia itu bisa berusaha, punya pencapaian, nggak secetek yang papa mama pikir harus dibela-bela, nggak usah dibela-bela, bisa, saya bisa. Nah, kalau lihat di karakter Awan di film itu kelihatan juga tuh Rahel Amanda bagaimana perannya dia, bagus bagus. Dan yang itu kalau anak tunggal beda lagi. Anak tunggal dia menciptakan apa namanya diri bahwa dialah pusat perhatian, nggak ada saingan di rumah, orang tua perhatian ke dia, tuntutannya hanya fokus ke dia. Kadang-kadang mereka memang bisa jadi orang yang bertanggung jawab, tapi di sisi lain mereka itu menurut Adler kadang-kadang kurang bisa membangun kerjasama dan minat sosial ke orang lain. Arahnya hanya satu, supaya mengembangkan dia itu mendapat apa take tapi jarang buat belajar untuk give.
Muridnya Alfred Adler itu ada namanya Donald Lombardi ya. Dia itu bikin buku lagi. Bukunya Search for Significance. Nah, dalam tulisannya dia bilang kayak gini. Di slide, nih. We are all alike in the that we are trying to achieve a sense of significance. We are different in the ways we try to accomplish this. Mencari significance itu penting sekali buat manusia. Karena Lombardi ini muridnya Adler, dia konsepnya sama. Karena ada sesuatu yang inferior, maka ada usaha buat menutupi itu. Dan bahkan dia kemudian bilang, we live in realm of meanings and act on the basis of our attitudes, impression and values, not on the basis of what actual exists. Jadi kira-kira kita itu kadang-kadang yang terjadi dalam hidup itu bukan yang ditentukan yang kita punya, tapi bagaimana kita mempersepsikannya. Nah, salah satu tokoh yang mungkin teman-teman bisa jadi dangkap konsep bagaimana orang itu berusaha menjadi signifikan di tengah-tengah pencariannya yang kondisi diri yang nggak bagus itu anaknya Dewi Yul. Ada yang tahu Dewi Yul sini? Yang nyanyi semua itu dengan Buru Lima Rantika itu. Terserah padamu, aku begini adanya. Nah itu, dia itu kalau teman-teman ikuti podcast, dia kan ada anak tuh, namanya Surya Sahetapi. Nah Surya Sahetapi ini bulan Mei tahun 2023 kemarin di wisuda S2 di luar negeri di Rochester Institute of Technology. Nah Surya ini waktu di wisuda dia itu punya 3 penghargaan sekaligus. International Study and Outstanding, pokoknya gitu-gitu lah bahasa Inggris. Dapat 3 sekaligus. Waktu Dewi Yul diwawancara, dia itu bilang kayak gini, menurut teman-teman kuliahnya para dosen dan rektor, jarang sekali mahasiswa memborong achievement sebanyak itu. Jadi, anaknya dia, ini tunarungu, si Surya, menurut orang lain, dikasihani saja. Nggak usah dikasih kesempatan buat menunjukkan dia signifikan dan punya pencapaian. Ya, sebagaimana orang-orang yang dalam tanda kutip cacat harus dikasihani kayak gitu. Tapi Surya ini bisa membuktikan diri. Dan di dalam wawancara yang saya kutip tadi ada slide yang ini. Tapi kecil banget ya. Nah itu anggaplah ini Dewi Yul tak pernah ragu. Jadi dia memang dari awal walaupun anaknya ini kelihatan bukanlah orang yang bisa bertumbuh sebagaimana orang umum pada kebanyakan, tapi dia memang dari awal menyuntikkan keyakinan kepada anaknya ini buat dia merasa dia itu signifikan, dia itu penting. Dan kalau teman-teman ingat kata Lombardi yang tadi, kita itu merasa signifikan dalam usaha, dan usaha kita itu mencapainya tergantung bagaimana persepsi diri kita. Apa yang kita maknai dan persepsikan itu mempengaruhi bagaimana cara saya dan teman-teman menyikapi hidup. Karena yang lebih penting ialah yang seseorang pikirkan tentang dirinya dibanding dengan kondisinya dan apa yang sebenarnya terjadi. Nah, kalau di Alkitab itu kan ada pernah tulis Tuhan Yesus itu ngobrol-ngobrol dengan murid-muridnya. Tuhan Yesus bilang, kamu itu nggak usah takut kepada yang membunuh tubuh. Kamu itu burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Yesus bilang itu ke murid-muridnya. Nah, konteksnya waktu itu Yesus utus murid-muridnya itu pergi buat pelayanan ke rasul-rasul. Tapi yang menarik, waktu Yesus utus, Yesus itu kasih konfirmasi tentang keberhargaan dirinya para murid. Yesus lihat, mungkin nggak tahu bagi Yesus apa yang terjadi di antara para murid sampai dia harus meneguhkan lagi tentang makna diri para murid, bahwa mereka itu lebih signifikan, lebih berharga, bukan nggak kaya ya. Kalau
burung pipit itu berharga, ya kalian ini murid-murid Yesus itu berharga. Dan kalau teman-teman mungkin ingat bagaimana Paulus kemudian diutus dari Paulus. Paulus bilang, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Terus kemudian Paulus ingatkan di jemaat Galatia, usahakanlah supaya berada di tengah-tengah kamu tanpa takut, sebab ia mengerjakan pekerjaan Tuhan sama seperti aku, jangan ada orang yang menganggapnya rendah. Jadi Paulus melihat bahwa penting buat dia itu meneguhkan Timotius, buat dia itu merasa ada nilai, dia itu signifikan di tengah-tengah jemaat. Karena Paulus tahu kalau Timotius sampai merasa dirinya nggak signifikan, dia itu mungkin jadi orang yang nggak efektif bagi pelayanan Tuhan. Dan mungkin kalau kita lihat di diri kita sendiri, kadang-kadang bagaimana kita mempersepsikan diri kita itu mempengaruhi cara saya dan teman-teman mengambil keputusan di pelayanan mana kita melayani dan daya juang kita dalam pelayanan. Nah, signifikansi diri ternyata di dalam iman Kristen itu ada situasi yang paradoks ya. Karena kadang-kadang kita itu perlu memandang diri berharga, tapi jangan sampai lewat dari batasnya, merasa diri lebih besar daripada yang seharusnya, sampai mungkin ada kecenderungan narsisistik dan lain sebagainya. Tapi di sisi yang lain kita juga perlu melihat bahwa kita itu rendah di hadapan Tuhan, tapi jangan sampai merasa bahwa terlalu rendah diri, terlalu inferior. Dan dalam hidup yang sangat kompleks, seringkali saya dan teman-teman itu diperhadapkan dengan realita paradoks yang membuat saya dan teman-teman perlu melihat hidup ini tidak dalam terang hitam putih, tapi lihat di area abu-abu. Nah, salah satu pandangan yang menarik itu dari tulisannya Dewi Lestari. Teman-teman kalau pernah baca sajak spasinya dia tulis kayak gini. Aku bacain ya. Bagus soalnya. Pasti. Dewi Lestari tulis kayak gini. Tahun 98 dia tulis. Seindah apapun huruf terukir, dapatkah ia bermakna apabila tak ada jeda? Dapatkah ia dimengerti jika tak ada spasi? Bukankah kita baru bisa bergerak jika ada jarak dan saling menyayang bila ada ruang? Kasih sayang akan membawa dua orang semakin berdekatan, tapi ia tak ingin mencekik. Jadi, ulurlah tali itu. Terus ada kalimat-kalimat selanjutnya. Jadi, semacam ada, kalau anak esoter bilang, dataran ketiga dari bagaimana kita itu memikirkan soal paradoks hidup tentang melihat signifikansi diri kita. Kita itu kadang-kadang butuh ruang buat saya dan teman-teman dekat dengan sesuatu, dekat seseorang. Kita itu butuh jarak buat makin merasa sesuatu itu bermakna dan bernilai. Dan mungkin dalam melihat diri kita signifikan, kadang-kadang kita perlu menyimpan dalam tanda kutip perasaan bahwa kita itu vulnerable. Kita itu rapuh dan punya banyak retakan di sana-sini. Nah, Phil Stutz itu seorang dokter dan psikiater. Dia itu diwawancara dari Jonah Hill. Kalau teman-teman pernah nonton di Netflix, ada wawancaranya. Jadi yang menarik, wawancara-wawancara itu ternyata bagi Jonah Hill bukan wawancara buat tahu karakternya Stutz ini, tapi akhirnya jadi sesi konselingnya dia. Dan di salah satu scene, Phil Stutz itu bilang kayak gini, you can move forward without being vulnerable. Jadi kalau kamu nggak menyimpan perasaan kamu itu rapuh, kamu itu nggak bisa maju. Jadi seperti ada paradoks ya di dalam hidup ini. Kita butuh kerapuhan agar kita makin memaknai bahwa diri kita bernilai dan berarti di dalam terang Kristus. Saya dan teman-teman, orang-orang yang seharusnya dimurkai Allah, nggak ada makna signifikan lagi, tapi Tuhan kasih nilai yang baru di matanya dia. Dia tebus di atas kayu salib sebagai bukti bahwa manusia berharga di hadapannya dia. Dan Tuhan mau panggil saya dan teman-teman bukan karena saya dan teman-teman orang yang punya banyak kelebihan, bukan karena kita itu orang yang paling signifikan di kampus waktu dulu, bukan karena saya dan teman-teman punya nilai yang paling bagus, jadi Tuhan mau panggil, bukan. Tapi karena Tuhan lihat dan Tuhan berbelas kasih buat kita-kita semua. Dan dalam terang spirit itu, pencarian dan pemenuhan akan signifikansi diri kita bukan
lagi untuk menjadi yang utama, tapi buat memenuhi apa yang Tuhan inginkan. Bukan supaya saya itu menjadi dipuji-puji orang, bukan saya itu jadi signifikan karena saya itu pengen supaya kaya raya mati, kuburannya bagus, bukan. Nggak sana, tapi supaya saya itu bisa melayani Tuhan dengan emosi yang sehat. Karena dalam paradoks itu, Tuhan itu di Filipi kan bilang, Tuhan bilang ke apa di dalam suratnya Paulus itu tulis, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Yesus Kristus. Dalam rupa Allah, ia tidak menganggap itu sebagai kesetaraan yang harus dipertahankan. Melainkan Tuhan mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan seperti inilah ia merendahkan diri dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dan itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Tuhan merendahkan diri, tapi disitulah dia menjadi yang paling besar. Dan Yesus kan juga panggil ya, buat kita-kita ini waktu ada perdebatan antara siapa yang terbesar di antara para murid, Yesus bilang kepada para murid, tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar, hendaklah ia menjadi pelayan. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan datang untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ada paradoks. Saat saya dan teman-teman mau melayani, disitulah makna signifikansi diri kita itu dipandang Tuhan semakin diperkenan oleh Tuhan. Dan kadang-kadang nggak masalah kalau saya dan teman-teman itu bikin kesalahan, nggak masalah kalau saya itu kadang-kadang teman-teman merasa bahwa kita itu terbatas, nggak masalah kalau kita mungkin punya orang tua yang nggak oke, kalau punya latar belakang keluarga yang berantakan, kalau punya masa lalu yang mungkin kacau. Karena Paulus itu kan bilang, dalam kelemahan justru kuasa Kristus itu menjadi sempurna. Kelemahan diri yang saya dan teman-teman itu gumuli, mungkin bisa jadi jalan buat saya dan teman-teman berrelasi dengan Tuhan. Nah, ini ada kalimatnya Sproul, dia bilang, berbagai macam luka-luka tersembunyi yang dimiliki oleh orang-orang yang kita jumpai tiap-tiap hari. Dan mungkin kita lah orang-orang ini ya, yang tidak pernah kita akui bahwa diri kita itu adalah orang yang penting. Kita terluka dengan kata-kata mungkin orang tua yang membesarkan, yang tadi kita terluka mungkin dengan sikap-sikap tertentu atau ada pengalaman-pengalaman lain. Kita mungkin nggak pernah dibilang orang yang signifikan, mungkin selalu direndahkan. Tapi sekali lagi Tuhan itu terus meneguhkan siapa diri kita di hadapannya Dia. Dan waktu kita memikirkan pencarian tentang makna diri, signifikansi diri, dan keberhargaan diri kita mungkin perlu memikirkan satu pertanyaan penting ini. Apakah pengejaran akan signifikansi yang selama ini kita cari merupakan hal utama yang kita itu benar-benar cari? Ataukah sebenarnya itu hanya pemenuhan dari kebutuhan lain yang kita itu nggak dapat? Kayak yang saya bilang tadi. Brown dan Marshall itu nulis satu pertanyaan retorik, dia bilang, what does everyone want, yet no one is entirely sure what it is, what it does, or where it can be found. Karena barangkali ya, kalau saya dan teman-teman mikir, pengejaran kita akan signifikansi diri, teman-teman yang dalam konteks sedang berkuliah, dulu akhirnya memilih tempat kuliah yang teman-teman jalani sekarang, kalau sekarang memilih pelayanan di mana, mau berkeluarga dengan siapa, di balik pengejaran akan signifikansi diri, itu sebenarnya hanya muncul dari sesuatu yang sangat sederhana barangkali. Mungkin kita mencari kasih sayang dari orang tua yang sejak kecil saya dan teman-teman nggak pernah dapat. Kalimat afirmasi yang bilang, kamu itu pintar, kamu itu penting dan berharga, kamu itu cukup bagus di dalam aspek ini, tapi kita nggak pernah dipenuhi. Makanya kita haus untuk mencari pemenuhan demi pemenuhan, dan nggak pernah lelah mengejarnya. Dan mungkin yang bikin mengobati perasaan-perasaan ini
hanya kalimat-kalimat afirmatif yang sederhana ya. Papa mama mungkin cuma bilang kamu itu berharga, papa mama sayang kamu. Mungkin kalimat-kalimat itu bisa jadi apa namanya sesuatu yang signifikan buat kita. Nah, di akhir sesi ini ada salah satu cuplikan dari film Flash. Kalau teman-teman sudah pernah dengar atau sudah pernah nonton film Flash, kira-kira kayak gini dia. Oke. Dia bilang si Barry ini dia bilang your tragedy itu membuat kamu itu jadi hero. Tapi yang ini toko ini jawab ya sekaligus membuat saya itu menjadi alone. Jadi kadang-kadang menyimpan apa namanya kerapuhan yang tadi itu yang kita punya itu barangkali jadi sarana buat saya dan teman-teman bergumul di hadapan Tuhan secara serius. Tapi di sisi yang lain jangan sampai kita juga tersandra dengan apa namanya pengalaman-pengalaman yang merendahkan dan membuat kita itu merasa nggak signifikan di hadapan Tuhan. Mungkin untuk sesi hari ini sampai di situ saya kembalikan ke moderator. Ya. Ya. Ya, mungkin ada yang teman-teman ada yang mau bertanya sebelum saya tanya teman-teman yang di Zoom. Teman-teman yang di Zoom mungkin boleh message aja ke meeting chat sambil menunggu teman-teman yang hadir di sini ada yang mau bertanya. Oh, udah cukup jelas ya semua tadi. Atau semakin bergumul. Ayo tanggung jawab tadi. Ada teman-teman atau yang di Zoom? Alhamdulillah kalau nggak ada. Dan mungkin tadi itu bertanya nggak Bu? Tidak ada. Tidak ada. Benar tidak ada. Pasal tidak ada pertanyaan. Oh belum ada. Tapi mungkin kalau nanti ada pertanyaan kita bisa tambah. Oh ya, ya, oke. Mungkin sekarang belum kita pikirkan, tapi mungkin nanti jika ada nanti kita sampaikan. Teman-teman nanti harus ada berarti ya. Jadi pengennya hadir. Ya, di Zoom tidak ada lagi, tidak ada teman-teman. Kayaknya di Zoom juga nggak ada. Pada paham semua. Tinggal pelaksanaannya guys. Oh, ada yang tanya yang tadi di awal kita sebutkan itu kira-kira. Nah, nanti ini ada exercise-nya tuh. Masih ada. Oh, mau bertanya. Oh, nggak jadi. Ada lagi teman-teman? Nggak ada ya? Kayaknya bukan karena nggak ada pertanyaan, kayaknya nggak ngerti yang gue jelasin nih. Atau udah merasa signifikan? Beneran nih nggak ada nih, masih ada waktunya, masih ada loh. Oh iya. Iya biar yang kedengeran. Oh iya. Mana sini apa sini? Sini bawa. Oke. Thank you. Thank you untuk presentasinya. Aku kepikiran sih. Nah, aku Kristan. Thank you Mas Dedi. Pertama, mungkin ketika ngomongin tentang signifikansi diri itu banyak dari kita kadang ngerasa apa sih istilahnya? Kita ngerasa kayak Mas Dedi sendiri bilang, oh aku nggak cukup oke kok dalam hal ini. Aku merasa kayaknya aku biasa aja deh. Atau aku gini-gini aja. Sementara
orang tetap datang ke kita dan mengafirmasi misalnya, oh kamu bagus kok waktu ngerjain ini, atau misalnya kamu cukup telaten kok, atau segala macam gitu. Tapi perasaan-perasaan bahwa itu nggak menambah signifikansi kita, terus kadang kita mikir, itu kan menurut dia aja, aku lihatnya kok nggak gini ya, kayak gitu. Dan itu kadang bisa tetap membuncah, dan apa sih istilahnya, lebih kuat dari apa yang orang lain bilang, bahwa kita bisa ini. Dan terkadang bahkan mungkin ada kalanya aku juga, dalam prosesku itu aku juga berpikir, mereka ngomong gini cuma biar apa sih istilahnya, menghibur aku aja gitu. Belum lagi ketika kita ngomongin dalam, let's say, pelayanan gitu kan, ada mungkin beberapa ada sugesti bahwa ketika menerima pujian jangan terlalu istilahnya berbahagia atau terlalu menerima, dan lebih baik bilang, oh ini semua demi kemuliaan Tuhan, atau misalnya kayak gitu kan. Sebenarnya itu sih yang pertama aku pikirin, bagaimana cara kita merespons suatu pujian atau apresiasi tanpa membuat kita menjadi terlalu naik gitu, tapi juga melihat bahwa itu bermakna, bahwa kita signifikan gitu. Dan kedua, eh, bahkan ketika orang lain memuji kita atau mengapresiasi kita, kemudian kita melihat diri kita, kita menyanggah itu, eh, bagaimana cara kita mengecek atau mengolah supaya kita bisa tetap melihat signifikansi diri, bahwa yang mereka bilang itu legitimate gitu, benar gitu. Itu sih yang aku pikir. Thank you. Langsung jawab ya. Oke. Nah kalau Pak Yakub langsung nanya gini ke kita, bagus ya yang you pikirkan ya. Apa yang sedang terjadi dalam dirimu? Itu pertanyaan konseling tapi kan ini kan pertanyaan tanya jawab. Jadi yang saya pikirkan yang pertama, kadang-kadang memang real ya, itu pengalaman real. Masing-masing kita kadang-kadang yang nggak punya pengalaman mendapat pujian, afirmasi dari orang lain, apalagi dari figur-figur yang signifikan, kadang-kadang kita itu jadi salah tingkah. Kalau ada orang lain yang kasih pujian, kasih konfirmasi, kalau dalam istilahnya saya sendiri kadang-kadang hati itu kayak gatal, gimana ya? Kalian pernah merasa kayak, aduh, jadi gelisah sendiri, kenapa ada orang muji, ada orang kasih perhatian, padahal buat orang lain itu biasa-biasa aja, tapi bagi kita nggak tahu mau menyikapinya kayak gimana. Mau bilang, biasanya langsung bilang, kamu deh, kamu ini, jangan gitu deh. Padahal itu menunjukkan sebenarnya kita kan lagi sedang, apa namanya, salah tingkah ya, dengan respon-respon kayak gitu. Mungkin menurut saya kalau yang secara praktis, kalimat yang bisa dibilang hanya say thank you aja. Terima kasih ya buat, apa namanya, apresiasi dari kamu, saya hargai itu. Udah cukup sampai di situ. Dan kalau misalnya pertanyaan yang kedua, apa namanya, kita itu tahu apa bahwa hal itu memang legitimate dengan sesuai dengan kondisi yang kita harapkan. Kalau saya mungkin yang paling ini terlalu praktis sebenarnya. Kita itu memikirkan kenapa ya untuk aspek-aspek tertentu, mungkin kalau ada teman-teman yang bilang kalau saya itu kuat di dalam misalnya, oh kamu bagus kalau nulis misalnya. Padahal saya itu nggak pernah merasa saya itu bagus di dalam tulisan. Tapi kenapa makin banyak orang yang bilang saya itu makin ragu dengan diri sendiri. Nah kalau karena ini pengalaman pribadi, saya itu ingat-ingat, oh ternyata ini berkaitan dengan pengalaman masa lalu. Misalnya karena mama saya itu guru bahasa Indonesia, dua-dua papa mama guru, kalian bisa bayangkan bagaimana hidup di situasi mama guru bahasa Indonesia. Dan saya itu dari kelas 5 kalau mau nulis kalimat, apa namanya, bukan karena mama saya tuntut, bukan, tapi karena saya itu merasa harus menyesuaikan dengan mama yang guru bahasa Indonesia. Kalimat kapital harus bagus, kalimat itu titik harus tepat, komanya harus sama. Bahkan saya kalau pernah waktu kuliah S1, kan dulu masih zaman SMS ya, SMS teman saya itu pernah nanya, kamu kalau nulis SMS tata bahasanya rapi banget. Padahal hanya sesimpel itu. Tapi yang saya lihat, pikiran-pikiran kalau ada orang apresiasi soal yang kayak tadi, saya itu merasa nggak pernah cukup, ya itu karena tadi saya nggak pernah diapresiasi oleh orang tua, tapi di sisi yang lain saya itu mau menyesuaikan diri dengan yang saya pikir itu bagus bagi saya, tapi nggak pernah ada yang kasih tahu kamu cukup bagus. Jadi bagi saya itu nggak legitimate, tapi mungkin yang sebenarnya di dalam diri saya
saya cukup kompeten kok di aspek di sana. Mungkin ini terlalu praktis. Kalau dari apa Tristan ada ini tambahan pertanyaan, ada gimana yang dipikir? Soalnya kan gini, kadang justru dalam hal justru dalam hal kayak gitu kan melegitimasi bahwa kita itu signifikan benernya. Tapi aku jadi mikir kadang apa yang orang lain omongin dan kita sanggah diri kita itu orang lain pengen menanamkan bahwa kita berharga, tapi kita sendiri menolak untuk melihat bahwa itu cara orang lain mengafirmasi diri kita berharga dan kita sendiri melihat bahwa kita nggak seberharga itu gitu. Itu sih yang mungkin aku coba mikirin lagi bagaimana menghadapinya supaya ya benar bahwa ya memang nilai kita berharga di mata Allah, tapi ketika berhadapan dengan itu dan konteks yang udah disampaikan tadi, memang untuk adaptasi ke arah sana dengan pembentukan yang beragam dan mungkin pengasuh asuhan atau keperluan yang nggak terpenuhi itu jadinya untuk ke sana jadi agak lebih berat sih. Dan itu yang kadang aku, ini retoris aja sih, cuma aku kepikiran eh, seberapa lama ya fight untuk bisa menerima kedirian yang berharga dan signifikan itu harus dikerjakan gitu. Karena kadang melelahkan banget untuk tiap dipuji, tiap dapat apresiasi terus mikir ya lagi gitu doang ya udah sih gitu. Itu sih, thank you. Benar-benar jadi apa namanya pergumulan real yang kita semua yang nggak pernah dapat afirmasi alami ya. Yang ini mungkin nanti di exercise ya, ada salah satu latihan yang bisa barangkali menolong teman-teman melihat aspek-aspek nanti di mana yang teman-teman itu sebenarnya pengen kejar dan akhirnya mungkin itu ada kaitan dengan pengalaman di masa lalu. Di ini ya setelah di exercise ada. Oke. Oh, iya, ada pertanyaan. Ya, apakah signifikansi itu berhubungan dengan tujuan dalam maksudnya? Kalau yang dengan tujuan hidup kayaknya itu timbal balik ya. Kadang-kadang apa dia jadi dasar, signifikasi itu jadi dasar kita apa memilih tujuan hidup kita yang mana, dan di sisi yang lain signifikansi itu jadi tujuan itu sendiri. Membahasakan praktisnya gimana ya? Bagaimana kita mengetahuinya? Itu kalau mengetahuinya itu tadi dari banyak apa namanya aspek-aspek yang saya udah jelasin, mungkin teman-teman bisa refleksikan ke diri sendiri. Teman-teman itu memikirkan diri di belum signifikan di area mana, dan kira-kira ada apa namanya pengalaman apa yang terjadi di masa lalu dan membuat itu gak pernah cukup merasa signifikan. Kalau yang kedua, bagaimana jika case-nya kita kehilangan figur orang tua yang menyebabkan kita juga sulit membangun hubungan sungguh dengan kita, karena kita tidak benar-benar tahu bagaimana relasi sebenarnya antara orang tua dan anak. Tapi seiring waktu kita baru sadar dan tahu bahwa orang tua kita juga kehilangan figur orang tuanya dulu. Jadi bagaimana dulu, bagian mana dulu yang harus diperbaiki dalam case ini. Sementara kita juga nggak bisa memaksa orang tua kita seperti yang kita harapkan. ya realitanya kan apa namanya orang tua nggak ada yang sempurna itu. Yang kita pikirin di orang tua kita mungkin nggak bagus, tapi mungkin bagi orang lain lihat rumah kita, lihat kita itu berrelasi dengan orang tua, mereka mungkin pikir kita itu orang yang beruntung, apa, nggak pernah bisa disamakan masing-masing keluarga, dan kadang-kadang rumput tetangga selalu lebih hijau kan memang. Nah, aku lupa itu di apa namanya ada pelajaran di terapi keluarga kalau apa namanya treatmentnya orang tua itu akhirnya bisa menurun ke generasi dari satu generasi ke generasi lainnya, sampai kecemasan itu juga menurun dari satu generasi ke generasi yang lainnya. Lupa itu di apa namanya di terapi keluarga. Nah kalau misalnya pertanyaannya kalau
kita itu kehilangan orang tua dan kemudian jadi sulit membangun relasi dengan Tuhan. Kalau cara yang praktis susah ya, karena pengalaman yang dihadapi si Bennett ya. Bennett mungkin bisa jadi berbeda dengan yang teman-teman lain harapkan. Misalnya bagi dia nggak punya figur orang tua, tapi dia mungkin punya oma dan opa yang suportif buat dia. Tapi bagi orang lain mungkin figur orang tua nggak ada, figur oma dan opa yang suportif juga nggak ada, terus di lingkungan dia dibully, dia mungkin punya cacat fisik, kemampuan nggak ada, itu pasti berbeda sekali. Dan itu pasti mempengaruhi bagaimana caranya dia berelasi dengan orang, berelasi dengan Tuhan. Nah, untuk kalau misalnya itu jadi pergumulan realnya Bennett buat dia ingin selesaikan dan itu mungkin menghambat aspek-aspek hidupnya dia, ya nggak apa-apa kalau itu dijalani lewat proses konseling, tanya Kak Sabet atau Kak Roni atau Kak Roni atau Kak Roni. Jadi iya, kalau memang itu jadi pergumulan real yang Bennett rasa itu pergumulan yang sulit buat diselesaikan dan mempengaruhi aspek-aspek hidup, ya bisa ikut sesi konseling. Iya benar. Terima kasih untuk teman-teman yang di itu. Apakah masih ada yang mau ditanyakan? Kalau yang di sini, ya. Halo Bang, namaku Vika. Aku mau tanya, jadi dari tadi kita belajar gitu ya tentang signifikansi dan katanya itu juga udah natur manusia dari dulu, lalu diceritain banyak quotes yang bagus dan emang ya nyatanya emang itu kondisi kita. Terus kita juga diajarin ketika merasa ingin mengejar sesuatu untuk bertanya lagi sebenarnya apa yang bikin kita merasa seperti itu. Nah, pertanyaanku sebenarnya di masa-masa sekarang, aku mungkin ngomong dari segi orang-orang yang udah kerja gitu ya, pasti secara umum itu banyak yang punya mungkin bisa dibilang ambisi atau keinginan untuk dilihat, untuk jadi nomor satu, untuk punya jabatan yang baik gitu. Nah, untuk hal-hal seperti itu pasti kan juga muncul dari keinginan untuk menjadi signifikan. Sampai batasan mana kita mesti persisten mengejar itu, atau sampai batasan mana pula juga menurut Abang kita mesti beneran yang berhenti, menyadari kita nggak butuh itu, atau kira-kira apa langkah praktis sih sebenarnya yang harus dilakukan gitu ya selain menelisik masa lalu kira-kira apa yang bikin kita kayak gitu, ya langkah praktis apa yang sebenarnya harus kita lakukan gitu. Itu dari aku, terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Kalau saya selalu percaya proses kita itu mencapai sesuatu itu juga bagian yang penting dalam pemenuhan segala yang kita ingin capai. Jadi kalau misalnya ditanya sampai batas mana hal-hal itu memang bisa dikejar dan sampai batas mana kita itu pakai lagunya Raisa ya, mengerti kapan harus berhenti itu. Ku kan menunggu tapi tak selamanya. Jadi buat saya yang sekat antara ambisi mengejar signifikansi diri dengan cara yang benar dengan mengejar signifikansi diri dalam cara yang tidak tepat itu selalu tipis ya. Tipis, kita mungkin terjebak di satu sisi bilang dengan alasan rohani saya itu ingin mengerjakan ini dan itu demi kemuliaan nama Tuhan. Mungkin teman-teman yang kalau udah punya gaji tiap bulan rutin kasih perpuluhan, di tengah-tengah kesibukan kerja masih bisa ikut persekutuan, setelah itu ikut kegiatan di pemuda, ikut KTB, punya adik KTB yang makin hari makin banyak, nggak mau tolak kalau orang suruh KTB, rajin melayani, pergi kemana aja ke ujung-ujung Jakarta masih mau. Tapi pertanyaannya kalau misalnya dengan yang tadi sekatnya ada di mana? Nah buat saya karena saya selalu percaya proses itu bagian yang penting. Yang perlu dipikirkan apakah misalnya dengan cara-cara tertentu yang teman-teman lakukan di dalam memenuhi signifikansi diri, teman-teman itu hidup dengan cara yang Tuhan itu perkenan atau tidak.
Mungkin dalam prosesnya, misalnya, kalau saya itu, ini pergumulan real ya, saya itu merasa waktu studi di kedokteran gigi, saya itu bukan orangnya di sana, makanya saya lanjut di, apa namanya, di SCTRI. Nah, teman-teman yang lain mungkin bilang, ini proses yang goblok, apa namanya, ini udah ada kepastian. Ada teman-teman yang bilang, balik aja. Toh kalau misalnya saya kerja di kedokteran gigi, berprofesi di sana, saya punya gaji yang cukup buat tolong banyak orang, saya tetap memperkenan Tuhan. Tapi buat saya, karena itu keunikan diri saya, buat saya itu bukan ke sana. Saya tahu, apa namanya, hati saya itu ada di, apa namanya, bagian yang berhadapan dengan manusia, konseling, psikologi, dan teologi. Dan saya nggak bisa bagi, misalnya, prioritas itu jadi satu waktu saya itu mesti fokus melayani sebagai seorang konselor, satu waktu saya itu melayani sebagai seorang dokter gigi. Jadi masing-masing itu, maksudnya bukan kasih jawaban abstrak lagi buat teman-teman, nggak memikirkan tentang ini, tapi tiap orang itu diberikan Tuhan keunikan masing-masing, dan teman-teman perlu menjawab itu sesuai dengan keunikan diri masing-masing. Ada teman-teman saya yang bisa, dia akhirnya sebagai misalnya dokter, dan dia juga bisa melayani sebagai hamba Tuhan. Tapi buat saya nggak bisa. Saya nggak bisa membagi waktu. Buat saya itu baca buku kedokteran gigi lagi, terus di waktu yang lain saya itu menghabiskan waktu buat baca-baca buku psikologi. Dan sebenarnya bagi saya itu di sana. Caranya saya menempuh, apa namanya, menghabiskan waktu yang saya rasa diperkenan Tuhan buat saya saat ini, mengerjakan yang ada di depan mata. Memang ini pertanyaan yang, apa namanya, sulit sekali, karena kita kan, apa namanya, pengen sekali buat tahu jawaban yang paling praktis buat diri kita masing-masing. Tapi kan nggak bisa kan, buat saya yang menggumuli hal dengan konteks hidup tertentu, pasti akan punya jawaban yang bisa berbeda dengan apa yang teman-teman mungkin harapkan, karena teman-teman punya konteks hidup yang berbeda lagi. Cuma itu yang tadi kalau bisa dijawab dengan singkat. Terima kasih. Masih ada teman-teman? Kayaknya udah nggak ada ya. Di Zoom juga udah nggak ada ya. Ya, waktu juga sudah menunjukkan pukul 3 menit. Ya, sudah mau selesai. Tadi ini ada yang masih ditambahkan? Ini mungkin, oh ya, sebenarnya ada exercise, cuman teman-teman catat aja masing-masing, karena ini juga bagian dari, apa namanya, refleksi buat teman-teman makin kenal dengan diri sendiri, karena kadang-kadang kita itu tanpa sadar bergerak ke satu arah, tapi sebenarnya kita itu nggak tahu yang mendorong kita itu ke arah mana, ke arah sana itu karena kenapa. Kita terus gelisah, pengen menjadi orang yang paling signifikan di tempat kerja, di tempat pelayanan, tapi kita nggak tahu yang kita inginkan sebenarnya itu apa. Dan pemenuhan-pemenuhan yang kita dapatkan di pelayanan itu mungkin pemenuhan yang semu yang nggak pernah jawab kerinduan terdalam kita. Nah, mungkin teman-teman bisa menuliskan, ada nggak di slide ya? Satu kali lagi. Nah, ini dia. Nah, teman-teman mungkin kasih kolom. Tadi kan mungkin teman-teman udah sempat tulis toh kalimat-kalimat atau ada pengalaman apa yang teman-teman rasakan signifikan. Terus kalau teman-teman bisa klasifikasi itu di dalam konteks apa. Misalnya yang saya bagi, kalau mahasiswa ada konteksnya sendiri, staff, kalau teman-teman jadi staff, karyawan, konteksnya apa. Terus pertanyaan yang ini, dalam hal apa kita merasa diri kita signifikan. Misalnya kalau seorang mahasiswa, dalam konteks real saat ini ya dia signifikan kalau nilainya bagus. Dia mungkin IPK-nya 4,00, terus kalau dia bisa wisuda 2 tahun, S1. Kalau misalnya orang teman-teman yang dalam konteks staff atau karyawan, dia merasa signifikan kalau punya gaji yang oke, posisi juga oke, bisa produktif, hari ini ada kerjaan apa, deadline-nya semua selesai. Nah, silakan didata misalnya di aspek-aspek hidup yang lain,
teman-teman bisa tulis. Nah, kira-kira kalau misalnya yang tadi signifikan, di aspek manakah teman-teman itu masih rasa kurang? Misalnya, saya itu mahasiswa IPK udah 4, teman-teman dosen semua puja-puji di kampus, terkenal orang yang cerdas, tapi dalam aspek sebagai seorang anak, saya itu nggak pernah merasa signifikan misalnya. Nah, itu teman-teman mungkin bisa tulis kira-kira apa sebenarnya yang teman-teman harapkan di aspek-aspek sana. Mungkin yang saya bilang tadi, apa namanya teman-teman, waktu saya itu kadang-kadang belum merasa memberikan yang terbaik buat papa misalnya, atau nggak pernah mendapatkan pujian dari orang tua. Silakan teman-teman tulis, dan mungkin kalau teman-teman lihat benang merahnya, kadang-kadang ya kita itu bisa heran-heran karena banyak sekali kaitan-kaitan yang selama ini kita nggak pikirkan antara kerinduan-kerinduan yang kita inginkan di aspek-aspek hidup dengan yang sebenarnya kita itu sedang kejar. Misalnya, kalau saya, kenapa akhirnya memilih buat studi di berhubungan dengan manusia, dengan teologi, karena background-nya. Misalnya, opa saya itu pendeta, saya itu dari kecil terbiasa sekali suasana pelayanan, terus karena masalah di dalam rumah, keluarga juga nggak terlalu kondusif, terbiasa dari umur 3 SD saya itu mulai banyak memikirkan tentang hidup. Hidup ini berrelasi gimana, menyendiri, mikir-mikir tentang hidup. Sampai saya itu merasa jadi orang yang pesimistik dengan hidup. Saya itu nggak pernah melihat hidup saya itu lewat dari 2 tahun. Umur 5, SD kelas 5, saya itu mikir SMP kelas 1 saya bakalan mati. Begitu SMP kelas 1, kok nggak mati-mati? Mungkin SMA saya akan mati. Gitu-gitu. Jadi tiap-tiap tahun selalu, karena terlalu memikirkan tentang hidup, latar belakang akhirnya mendorong saya buat memikirkan hidup, dan akhirnya nggak heran buat saya yang gelisah soal hidup karena lahir dari keluarga yang nggak terlalu kondusif, saya pilih jurusan yang sekarang. Makanya buat saya nggak masalah, nggak dapat gaji banyak, jadi dokter nggak masalah. Itu bukan kerinduan saya. Kerinduan saya itu mencari makna-makna hidup. Karena itu latar belakang dalam keluarga. Nah, bagi teman-teman mungkin lain, karena ada orang tua yang standarnya tinggi, papa mama mungkin gajinya bagus. Pokoknya kamu kalau tempat kerja di perkantas gajinya nggak pasti, jangan, nggak bagus. Atau teman-teman kerja di yayasan mana, karena orang tua bilang gajinya nggak pasti, nggak bagus, itu jangan. Tapi buat teman-teman, teman-teman mau tetap ada di sini, mau berjuang di sini, tapi apa itu bukan karena apa yang orang tua bilang, tapi karena teman-teman kebutuhannya beda dengan yang orang tua harap. Karena itu mungkin teman-teman bisa dapatkan, dipikir-pikirlah soal hidup. Mudah-mudahan teman-teman makin hari makin bisa kenal diri sendiri. Kalau susah buat menemukan, ya bisa konseling ke Kak Sabet lagi, ke Kak Tony. Kalau banyak pertanyaan soal hidup, bisa diceritakan ke konselor-konselor di perkantas yang teman-teman tahu. Bisa dipercaya dan bisa menolong teman-teman buat makin hari hidup kita itu makin apa ya, bisa menghidupi apa yang Tuhan mau. Karena kan hidup ini kan singkat tuh. Saya itu selalu menginginkan, kalau karena dulu pendeta Bigman Sirait itu meninggal, yang apa namanya, ada paduan apa vokal grup dari kampus kami nyanyi Oh May All apa who come behind us find us faithful, ya itu selalu menginginkan di akhir hidup saya misalnya lagu itu yang orang lihat dan bilang bahwa hidup saya itu setia di dalam Tuhan dan diperkenan Tuhan. Makanya dalam sesi konseling, sesi apa yang teman-teman ikuti tiap bulan di perkantas apa namanya mental health club ini, kiranya buat menolong teman-teman makin hari itu makin hidup seturut dengan yang Tuhan mau, mencapai potensi terbaik yang Tuhan berikan buat teman-teman. Kalau jadi pekerja di bidang hukum, jadi pekerja bidang hukum yang memang takut Tuhan dan mati-matian berjuang di sana. Kalau jadi orang yang misalnya jadi perawat, jadi dokter, tangannya teman-teman itu jadi alatnya Tuhan buat kesembuhan dari teman pasien-pasien yang teman-teman jumpai. Atau kalau teman-teman melayani adik KTB, kadang-kadang adik KTB juga kabur-kabur, bisa tetap semangat dan bergairah karena teman-teman tahu untuk itu teman-teman dipanggil. Melayani orang-orang yang mungkin terhilang, kayak Doni kemarin sharing, dari dulu dia merasa ditempatkan dengan adik-adik KTB yang problematik, dan itu terus sampai hari ini. Makanya kami bilang, jangan-jangan kamu jadi gembala nanti ini bro. Karena Tuhan terus memberikan apa namanya pengalaman-pengalaman dan yang itu konsisten. Mungkin bisa menolong teman makin hari semakin diperkenan Tuhan. Kita kasih obat sekalian. Pasti untuk hadir ini masih yang
Oke, teman-teman, kita bersyukur buat sesi hari ini. Mungkin ada hal-hal yang teman-teman belum bisa tangkap sepenuhnya, tapi kita percaya Tuhan kasih pertemuan hari ini jadi konteks buat Tuhan